Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama yang hormati Pak Sekda, Pak Hamzah Hanifu, yang hormati asisten 1 Pak Marianto, mana Ustaz Anwar? Kemudian juga Sekretaris Jugardi yang diwakili Bu Rumia. Belum. Oh ini yang belum camat ya dulu ya. Dulu ya. Kemudian Kepala Pergi Mas Ustadz Bowo. Kenalkan Ustadz Bowo mana ini? Ini Ustadz Bowo ini. Kemudian DP4 KB Ustadz Nasruddin. Pak Dinas Sosial Ustadz Bambang. Ya, Ustadz Bambang. Kalau mau minta bantuan itu Ustadz Bambang ya. Bantuannya bulannya itu. Kemudian Diskomisa Ustadz Aziz. Ya. Kemudian Kepala Ibu Capil diwakili sama Mbak Ratna ya. Kemudian CLH Mas Joko, mana Mas Joko? Oh ya Mas Joko. Ini CLH dong. Ya. Kemudian Kepala Dinas Perhubungan Lurah Disuja Mas Igi. Ambil mobil ya. Nah, tinggal Semarang. Kemudian Dinas Disporapar Mas Januar mana? Oh ya Mas Januar. Kemudian Disperindak Pak Lutfi, mana Mas Lutfi? Oh Mas Lutfi ya. Oke. Kemudian terus Bampol Mas Agus mana? Mas Agus Lakono. Oh ya. Kemudian ada di PKB ada kepala dinasnya. Tadi saya ketemu di jalan. Bu Anita. Ya. PSDM ini pindah-pindah atau beliau. Kemudian Kabak Kesra biasa mepet-mepet ya. Haji. Terus ada Camat Magelang Tengah Mas Dedi. Ya. Kemudian Lurah Gilangan. Nah, ini presiden ini. Terus di sana. Kemudian dari Basnas apa lagi? Basnas Rawono. Oh ya Mas Gis. Nah, dari Sekdim dari DKK ya. Oh, disebut Kirabel. Mas Tutino di P4KB nek pindah-pindah ke Mas Tutino. Kemudian khususnya Pak Akhir, Pak Beno dari Masjid Nurul Iman ya. Kemudian Pak sama lagi Pak Imam siapa? Pak Yeno ya. Pak Pilih Pak Yono ya. Dan bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Iman yang sangat istimewa ini. Masjidnya kaya pesawat itu belum tinggi. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati,
Kalau kita melihat perjalanan 3,5 tahun, banyak program-program yang sebenarnya Kota Magelang itu sudah tercukupi, tapi masih banyak yang kurang. Sampai kapan kurangnya itu? Sampai kita makan tanah, Bapak-bapak itu. Karena manusia itu kalau belum makan tanah tidak akan cukup. Betul Pak Sekda? Jadi Sekda ingin jadi wali kota. Jadi wali kota ingin jadi wali kotanya ya. Repot ya. Dan untuk mangan tanah ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, kita 3,5 tahun sudah menerima program, yaitu program Rodanya Mas Bagus. Itu adalah program unggulan yang dimana sebenarnya itu adalah politik anggaran, dimana wali kota menggeser, dimana awalnya adalah anggaran itu digunakan untuk infrastruktur, kita geser digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, juga termasuk untuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Seperti contohnya tadi dapat bantuan susu, itu juga dari Rodanya Mas Bagian. Kemudian bantuan sembako untuk BPKS lansia selama setahun, itu juga dari Rodanya Mas Bagian. Tapi masyarakat sering tidak menyadari bahwa itu ada bantuan itu ya. Ya karena apa? Masyarakat sudah terbiasa mendapatkan bantuan. Betul Bapak-bapak Ibu-ibu? Dan yang kedua adalah sekarang masyarakat sudah terbiasa kalau ada ambulan masuk di kampung-kampung. Kalau dulu kan takut, kalau ada ambulan masuk takut bahwa misalnya orang sakit yang berat. Sekarang tidak. Orang mau berangkat misalnya berobat tanpa punya kendaraan bisa minta tolong 119. Nanti akan dijemput dan nanti kalau sudah selesai akan diantar. Sebenarnya Kota Magelang ini wadahnya wena impor, tapi jadi akhirnya apa? Efeknya banyak Bapak-bapak Ibu. Efeknya kadang-kadang kita tidak mau bergerak, tidak mau ingin berubah. Padahal kata Gusti Allah, perubahan itu tergantung kaumnya. Kalau kita ini nggak mau berubah ya kita nggak akan berubah. Saya butuh waktu untuk merubah warga Kota Magelang yang awalnya ya sudah menerima jadi bisa berubah. Saya itu butuh waktu, tidak hanya 3,5 tahun, biasanya dua kali putaran baru bisa terasa. Ini sudah mulai sebenarnya. Hanya mudah-mudahan ke depan wali kota ke depan itu sudah mampu melanjutkan. Jangan malah kembali dari nol lagi di bahaya. Kalau kembali nol lagi nanti kita nggak akan bergerak. Daerah lain akan maju sedangkan kita nggak akan maju. Magelang ini saya ibaratkan seperti dok ceplok. Kita ini kulitnya, kita ini istimewa Bapak-bapak. Orang Magelang atau Mensewu, orang Wonosobo, kalau belum alun-alun tidak merasa ke kota, dia merasa di desa terus. Orang Temanggung sama Bapak-bapak, kalau belum nongkrong di Mensewu, di alun-alun belum merasa Mensewu, belum merasa di kota. Itulah kelebihan Kota Magelang Bapak-bapak. Dan Magelang ini jujur saja memang punya keistimewaan. Kalau kita belajar ini mumpung sedang HUT Kota Magelang ya, saya ingin tahu nih. Ini yang jawab adik-adik. Ini HUT yang keberapa adik-adik? Ayo, ngaco, nanti tak kasih amplop. Karena saya tahu ya, bapak-bapak ibu, kalau nggak ada amplop nggak semangat ya. Kayak kemarin waktu pemilihan ya, duit yang beredar di Kota Magelang itu sekitar 40 miliar bapak-bapak ibu. Itu kalau nggak ada amplop, waduh, orang dicoblos, betul? Betul ya? Sing guyuke oleh 3 juta. Iya, sama sing oleh 3 juta. Nah, iki yo tampa coblos iki apa ya, Pak? Coblos iki apa? Sak wong iki 300 nek 10 wong kan lumayan. Calone kan akeh kok. Sesuk ya ngono wali kota ngono, nek ora ki amplop ora dicoblos.
wali kota hancur. Iya, bapak-bapak ibu. Ayo siapa? Adik-adik, siapa yang bisa jawab? Ini mau berapa? Mau berapa? Oh ya betul. Amplop. Mana amplopnya? Ya. Amplopnya 200. Nulis di posisi. Saya berusaha bapak. Lihat warga pertama kita. Nah, bapak amplopnya nyoblos. Sesuk walaupun aku wis gantung ini lama amplopnya pasti lah dicoblos. Betul? Kali. Mas Bro, kayak amplop itu. Berapa? Pak Ino berapa Ino? Amplopnya yang mau rasa sini, rasa sini. Gampang lagi gitu lah. Dan malam itu bapak-bapak paginya kalau disurvei tidak ada orang miskin bapak-bapak itu. Nol orang miskinnya. Yang tadinya miskin itu 6,11%, saya yakin kalau disurvei jadi 0% bapak-bapak itu. Keren nggak? Iya. Iya, saya pakai rumah wali, saya itu sudah datang nih di rumah-rumah, tapi karena nggak ada apa-apa dicoblos. Iya. Dikasih sembako, kok dicoblos? Betul? Iya, ya itulah. 15 KB, sayangnya lah dicoblos KB. Yang coblos KB kan malah jadi wasit kepilih toh. Iya, karena batal ya. Jadi ya itulah fenomena bapak-bapak. Kapan itu bisa hilang? Kalau kita ini nanti sudah makmur bapak-bapak itu. Saya yakin kalau belum makmur seperti itu juga sama. Makanya ada bapak-bapak ibu wali kota yang sangat marah. Karena apa? Karena gak bagi padahal sudah bantu miliaran tidak dicoblos. Siapa itu terjadi? Pikir diri. Ya itulah terjadi bapak-bapak ibu. Jadi kalau saya besok bapak-bapak, kalau saya nyalon, saya juga belum tentu nyalon ya. Jadi kembali lagi. Saya kalau besok misalnya nyalon terus setelah ditablos karena orang gua blok, yo alhamdulillah. Tanggung masyarakat isi pinter ya. Iya bapak-bapak. Itu saya sudah sering bapak-bapak tanya. Masyarakat itu tetap kadang-kadang berpikir, awang Pak Wali terus tengah tahun kan mesti duitnya wakai nomor gitu. Saatnya orang masih amplop ya pelit ya. Betul ya Bu? Aku ngerti yang kau mau Bu. Nah ini Pak Sekda, perlu kasih amplop nggak Pak Sekda? Mas Bayu, siapnya amplop Mas Bayu. Oh ya, ini juga ada bendahara negara nih. Mas Nanang ini juga hadir nih, dua nama. Mas Nanang itu Kristiani, tapi selalu taruh keliling Jakarta. Itulah bukti namanya toleransi bapak-bapak. Jadi kembali lagi, nggak ikut, istilahnya nggak usah ikut sholatnya, tapi kalau acara sini seperti itu sama. Kalau saya diundang di gereja, saya nggak ikut acara keagamannya. Tapi setelah acara keagamaan selesai, baru saya diberi kesempatan untuk bicara di gereja-gereja itu. Jadi seperti inilah yang disebut toleransi. Ya. Kadang-kadang kita ini mikir toleransi itu nggak boleh ini gitu, oh bisa. Mengucapkan selamat hari Natal pun banyak versi bapak-bapak sampai sekarang. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, saya boleh saja. Selama saya jadi wali kota, ya saya akan mengucapkan karena saya jadi pemimpin semua agama di Kota Magelang. Kalau pribadi ya terserah masing-masing gitu. Jadi kembali lagi bapak-bapak ibu-ibu, selamat hari Natal itu kan sama dengan istilahnya selamat pagi kata Gus Dur. Selamat ya assalamualaikum ya sama kan. Hanya assalamualaikum itu memberikan doa bapak-bapak ibu-ibu. Orang wah ini nanti dari zaman dulu sampai sekarang itu jadi perdebatan. Gak usah lah, yang penting bersolat, doa gereja, itu aja. Gak usah menulis di masalah. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, kemudian juga saya juga berharap banyak ini Magelang ini kan termasuk
kota yang pelayanan publiknya nomor 1, ya harus kita pertahankan. Saya kemarin juga ke Jakarta itu MOU. Alhamdulillah Magelang ternyata pelayanan publiknya nomor 1, dan ini harus kita pertahankan. Nah, inilah yang nilai-nilai prestasi yang di Kota Magelang ini harus kita pertahankan. Makanya ke depan kita harus memilih wali kota yang punya pikiran istilahnya maju. Apa itu? Kenapa? Karena besok Kota Magelang ini ada jalan tol. Kalau wali kotanya kreatif, repot, siapapun, saya ini senang. Jujur saya senang kalau banyak orang yang berani menyalurkan wali kota. Saya paling senang. Kenapa? Itu tandanya banyak orang yang ingin bertanggung jawab. Dan yang penting, gak usah antar calon itu saling menjelekkan, gak penting. Gak penting. Saya selaku incumbent yang sudah di wali kota, monggo. Saya tidak akan melarang. Masang baliho boleh. Ini kok ya ngono sih masang baliho ya. Akhirnya tak pasang Mbak Dini ya. Pasang gede gitu. Mas Aziz nih dipasang lah, alun-alun. Warung ini kan. Pilihlah radio Magelang FM. Nah, kalau dia yang punya Magelang FM. Boleh. Jadi saya nggak melarang. Kalau saya ngomong Magelang rumah, mungkin Pak Boto sih sudah dipasang akhirnya. Pasida ya boleh, Pasida masang ya Pasida. Boleh. Sing penting bayar. Ya. Saya nih siswa maju rasa tak pasang. Yo. Kali maju rasa dipasang balik yo. Sini itu ngerti yo. Ayo wis ngerti. Mas ini masang itu bayar, Pak. Masang itu bayar berapa? Masa sih kira masa sih dia. Soal itu ya. Masang baliho itu mahal. Ya. Makanya biar aku iso masang alhamdulillah. Saya siswa aku naik masang sebenarnya gratis Bu, karena wali kota Bu, dan tidak cuti wali kotanya. Tapi saya nggak akan masang, tenang deh. Aku wis kenal masang-masang barang. Nih, kasih dia masang-masang loh. Wong saya ini habis masang akeh kok. Saya seneng loh, saya itu seneng karena apa? Saya besok nih menang, ya seneng, nih kalah ya seneng. Kenapa? Menang senangnya aku menang. Kalau kalah senang karena apa? Sudah terbebas dari amanah. Itu Bapak-bapak Ibu. Jadi jujur aja, jadi wali kota itu berat. Setiap barilah keturuhan. Wah ini sedikit ini, misalnya sedikit bantuan, saya jauh bantuannya wah itu. Ini contohnya. Ini contohnya, pertanyaannya. Nah, saya ini diwiani. Ayo, saya nggak ngaku sih ini. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Wali, mohon izin ada sembako buat lebaran kayak tahun kemarin ya Pak Wali. Mohon maaf mengganggu. Maaf kalau bukan nggak ada nggak apa-apa Pak Wali ini. Saya titik-titik botol kupeng dulu. Jadi ya masuk tuh dari wali kota dijalui THR Pak KB untuk ini lagi. Jadi saya ini oleh ya ini ada wali kota bebas. Ini lagi. Nah ya ini. Nah ini. Wah, mau ini wapi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlimpah selalu ampunan rahmat pintu surga. Wapi-wapi ini. Berkat rahmat nikmat hidayah inayah karunia Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada mendapat syafaat dunia akhirat untuk kita sekeluarga dan seluruh kaum muslimin muslimat yang lahir batin panjenengan. Terus ujung-ujungnya ini. Mau nanya Pak, apakah masih bisa bingkisan Basnas 15 bungkus gitu? Jadi subhanallah, seneng aku bilang nanti tanya panitia yang ngurusi tanya Pak Bowo ya. Jadi kembali lagi Bapak-bapak Ibu, saya ingin sebenarnya warga itu sudah cukup semua bantuan dan saya menjamin sekarang kesehatan aja gratis, panjenengan pakai KTP saja sudah bisa
berobat. Mau berobat level berapa, mau yang murah sampai yang mahal sudah ditanggung. Jadi enaknya selainnya jadi wong agami luar biasa, tinggal nikmat Tuhan mana yang akan engkau dustakan bapak-bapak ibu-ibu. Iya, jadi wong agami sepenai pol. Non sewu, sekolah SD, SMP, SMA gratis. Asal sinau tenan dan lu negeri. Hanya nang swasta ya orang bisa gratis. Makanya sekolah belajar. Ya adik-adik ya, masuk gitu. Terus yang kedua Pak Ino, untuk Pak Ino lah titip aku. Ini contohnya. Ini kan lagi PBGB ya. PBGB apa sih ini? Yono dinas kesehatan, dinas pendidikan semua. Oh ya, Bu siapa? Hah? Bu Rohmani ya, kepala sekolah SMP Tolumbian. Saya salah kabit apa Bu Rohmani? Apa? Ya PAUD. Nah ini ada yang tanya nih. Duh, ini saya buka, biar lucu-lucu lah. Ya, nah. Oh, mana sih? Satu ini itu saya bacakan nih. Ini warga saya seneng ngasih pantun. Saya baca ya. Yang bunga dapat amplop. Tak sawang-sawang manui beko. Saya disuruh buat moco ini. Golek pangan lunga saka susui. Kutha Magelang kaya ndok ceplok. Hidup dengan kabupaten sak kiwa tengene. Wah ini keren. Ini Pak Sokoto deh. Oh Pak Sudiono. Ini saya juga dikritik nih. Ini orang Pak Sudiono nih. Saya kan ngomong kalau ngawur loh. Berapa kali saya mengikuti ceramah Bapak disampaikan bahwa Mantiasi mendapatkan anugerah sebagai tanah petikan dari Ratu Sima. Baik, langsung dikoreksi. Izin koreksi Bapak. Setahu saya status tanah petikan didapat dari Raja Mataram kuno yang bernama Rake Panakaran Diabalikum, ya, bukan Ratu Sima. Jadi nggak apa-apa, wali kota itu boleh dikritik ya. Bukan wali kota itu benar terus, enggak ada. Ini boleh dikritik kok ya. Ya, terima kasih koreksinya, ada literasinya ada. Rake Panakaran Diabalikum atau Rake Watupuro Diabalikum. Nah, sekarang saya nggak salah lagi. Nah, kemarin saya nyantai ke Ratu Sima. Tapi nek wali itu kan ngomong mesti benar ya. Ini ternyata bisa masih koreksi. Jadi bagus lah. Jadi pemimpin pun bisa salah bapak-bapak itu. Kalau rumus sama pemimpin mesti benar apa Pak? Pasal 1 ya Pak. Lagi, amplop lagi ya mau? Ada yuk masih punya amplop? Oh ya. Ulangi. Godong tiba kemampunan rawa-rawa. Mana cakepnya? Yuyu wader pari uceng lan kerang dadi pangani. Wong Wonosobo Temanggung lan Purworejo pinuju prei alun-alun Magelang sing dadi jujugane. Nek wong Magelang ini kabeh keren. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, ya inilah sebenarnya kalau jadi wali kota yang benar itu memang harus siap untuk dikoreksi dan siap menerima keluhan. Kadang-kadang ya kepala UPD juga sama, hanya memang repot Pak. Kadang-kadang langsung menuju, tapi warga itu senang. Saya menjadi salah satu warga di kota di Pantura, nggak bisa ngakses langsung wali kota atau bupati, nggak bisa. HP ini kadang-kadang dimatikan atau nomornya dikasihkan. Kalau saya enggak, itu gaya saya sejak saya jadi dokter. Jadi pasien saya itu 24 jam boleh konsultasi. Karena apa? Saya merasakan kalau ada orang sakit, dia itu istilahnya kebingungan, nggak ada dokter yang bisa dikonsulkan. Kayak apa rasanya? Makanya saya kasih pasien-pasien saya yang berubah di Pemalang sana maupun di Magelang, saya kasih nomor saya. Dan itu saya kasih dan kadang-kadang kebangetan ya. Karena saya merasa sejak Pak Wali saya minta dicarikan kamar mondok untuk di rumah sakit di Magelang itu.
ngomong wali kota bayangin. Tapi saya senang, saya nggak apa-apa. Karena memang wali kota itu kalau memang sudah berani jadi wali kota, ya setiap bisa dikongkol. Tapi kan nggak gampang, karena karakter pejabat kita bukan karakter pejabat yang siap dikongkol, tapi ngongkon, ya. Itu karakter. Tapi harusnya dia bisa. Banyak yang sebenarnya sekarang akses itu mudah. Ngongkon Pak Wali misalnya Pak Yetno, banyune mati, ini kan dia Pak Wali mohon maaf, air di tempat kami mati, ini kan dia aku. Nanti saya langsung ngomong sama direktur PDAS 1-2 jam pasti murid Pak. Senang. Kenapa? Karena nek ngongkon wali kota mesti ampuh. Karena nek ora di jalan yang mati lebih dipindah. Jadi kalau kita pemimpinnya berani untuk terbuka, wah benar. Saya nyoba 3,5 tahun dan rasanya enak tuh, nggak masalah. Karena apa? Karena di hati saya itu senang membuat orang suka, membuat senang. Memang aku dari musuh, tak musuhi tenang lah. Iya, tak musuh. Tapi saya nggak ada dendam. Saya nggak ingin orang terus dendam, nggak ada. Nah, karena apa? Wali kota itu adalah namanya seorang yang menjadi bapaknya warga kota. Sayangnya banyak orang yang menjadi pemimpin daerah itu sulit untuk dihubungi sama warganya. Makanya saya kasih pengalaman punya wali kota yang siap dihubungi 24 jam. Iya. Wis rawono wis Pak. Coba nanti cari wali kota yang seperti ini. Gak gampang. Kepala video udah menunggu. Mana dipisui ya. Mari ya tenang wae, meneng pernah rapat tinggi. Sekarang nggak bisa. Saya bilang, yuk kita bekerja. Kayak contoh nih, perhubungan. Saya bilang parkir harus disiplin. Wah, ya Pol. Saya ingin orang parkir di Kota Magelang ini bajunya rapi. Terus dikai seragam. Nah, isonya berangkat pakai sepatu. Sehingga orang itu menghargai. Yang kedua, pakai karcis. Perdanya jelas. Perdanya kalau tidak pakai karcis, Anda tidak perlu bayar. Nah, dasar ya wis kegoda ya. Banyak yang kong kali kong. Wis lah pasang karcis, tapi bayarnya lebih murah. Itu ya enggak beres, Pak. Makanya saya bilang sama kabitnya, Mas apa itu? Mas Bambang, Mas, ojo putus asa. Terus. Karena kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, Kota Magelang itu dasar rapi. Jadi orang melihat parkirnya kok rapi, ramah. Dan menurut saya udah dikasih duit 20.000 dikembalikan. Wah, itu keren. Saya pernah di sebuah tempat, saya ngasih 10.000 dikembalikan, dikejar. Saya bilang enggak, itu untuk jenengan saja. Tapi saya merasa tukang parkirnya keren. Kalau tukang parkir seperti itu semua, insya Allah nanti keturunannya ada orang jadi orang hebat. Karena saya pernah dapat cerita, ada penjaga sekolah di Kota Magelang ini. Penjaga sekolah tapi anak-anaknya sekolah semua perguruan tinggi dan jadi. Jadi saya ini jadi wali kota pun saya anak 2 SD. Saya ini hanya 2 SD, anak 2 SD. Bapak saya memang tentara, tapi rambu apa-apa. Bapak saya ini letnan kolonel, tapi nggak punya apa-apa. Tapi bapak saya itu ngurusi veteran seluruh Kota Magelang dan kabupaten. Makanya putranya diangkat oleh Allah jadi wali kota. Ibu saya juga sama, suka sedekah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin nanti putranya atau keturunannya mulia, senanglah sedekah. Sidik-sidik tapi rutin. Nanti putranya jenengan akan. Tapi jenengan nakal curang, nanti rezeki ini keturunannya ya akan kurang, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kembali lagi, perilaku yang baik ini harus kita pertahankan. Makanya ke depan bapak-bapak ibu sudah ada rodanya Mas Bagio, jemput sakit antar sehat, kemudian lagi program Magelang Agamis Pak Yetno. Ya, program Magelang Agamis ada yang berpikir wah ini untuk Islam tak enggak. Program itu semua agama sama, diperlakukan sama sesuai dengan undang-undang. Karena kita negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kita mengakui 6 agama, ya sama. Padahal diputar-balikan bahwa agama tertentu lebih hebat, enggak. Program ini seolah-olah hanya miliknya Islam, enggak. Semua sama, diperlakukan sama sesuai dengan undang-undang. Itulah Bapak Ibu. Hanya orang-orang mengatakan, oh enggak, ini Pak Walinya pengen bawa Magelang seperti Magelang Islamnya terlalu agamis, enggak. Nah, semua itu religi. Magelang religi itu atau program Magelang agamis itu adalah bagaimana semua tuntunan yang agama itu bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita masing. Agama Kristen ya mono, Islam ya mono, Katolik ya mono, Hindu ya mono, ya Buddha ya mono, Konghucu ya mono. Jadi seperti itu Bapak-bapak. Kalau nanti Magelang ini betul-betul tadi menjalankan agama masing-masing dengan baik, insya Allah orang dulu ya Pak Iwan. Ya. Tadi Pak Iwan lapor hanya gara-gara rebutan parkir repotnya itu. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak Iwan. Ya memang harus dimitigasi. Dulu saya ingat waktu Ramadan kemarin ada ribut. Itu kan rasanya daerah ini ya, daerah Nambangan sampai Kapolres dulu Anda turun. Sekarang alhamdulillah nggak terjadi karena sekarang kalau laporan kemarin Bu Elina sudah kita mitigasi Pak Wali. Jadi semua itu dimitigasi. Kemudian sebelumnya juga ada di mana itu di Jalan Al-Ikhlas, Ulangi, Bandem-Bandeman. Alhamdulillah bulan ini nggak ada. Mudah-mudahan sampai nanti istilahnya bisa hari raya nggak ada. Kita ini nyuwun sama Allah. Nah kemarin Bapak-bapak Ibu-ibu, kami pendidikan sama Dinas Pendidikan Kebudayaan kita mengadakan namanya in-house training. Guru-guru SD dan guru-guru SMP kita indoskan di Taruna Nusantara supaya apa? Membentuk karakter anak-anak kita di guru itu. Ojo cengeng, misalnya disengiti apa diseneni guru itu langsung lapor ngomongnya, ini keren lah. Ini contoh nih, ini sing lapor kan. Contoh. Jadi lapor nih sama saya nih. Nah. Saya itu jadi tahu persoalan di Kota Magelang ini banyak. Nih. Kepada yang terhormat Pak Wali Kota Bapak Muhammad Nur Aziz di Jalan Jenderal Sarwoedi Wibowo, dengan hormat saya selaku wali murid SD Negeri titik-titik Kota Magelang, saya ingin menyampaikan kekhawatiran saya kepada Bapak Wali Kota Magelang bahwa anak saya di sekolah sering dimaki-maki oleh kepala sekolah SD titik-titik, dikatakan anak preman lagi, sehingga berat-berat berpengaruh dengan mental anak saya. Saya menyekolahkan anak saya di SD tersebut supaya mendapat bimbingan dan perlindungan, namun yang anak saya dapat malah ketakutan dan malu terhadap teman-temannya. Jadi anak preman ini malu. Ya, padahal ora apa-apa. Wali kotanya ora preman, tenang. Kejadian ini sudah berkali-kali Bapak, namun saya mau datang ke sekolah menemui kepala sekolah, tapi saya takut kalau nantinya anak saya yang diacam. Untuk itu saya mohon perhatian bantuan kepada Bapak Wali Kota untuk tindak lanjut kejadian anak saya ini supaya mendapat pendidikan seperti teman lainnya, tidak merasakan ketakutan karena mental anak saya menjadi menurun dan kurang bersemangat karena perlakuan kepala sekolah terhadap anak saya. Apabila tidak ada tindakan maka saya akan memuat di media cetak. Wah, itu laporan. Saya benar-benar mohon bantuan pada Pak Wali. Ya nek ngono kabeh berat, Bu. Saya, Bu, sekolah dokter itu lagi ngomong gini, presentasi ya. Bu nek gini yo. Bu nek sama pro saya, goblok kamu, Cis. Itu di depan orang banyak, di depan banyak dokter itu. Kalau saya mentalnya kecil, saya nangis terus pulang
terus nangis di bawah ketika istri saya, waduh, aku barusan menjadi goblok, aku rasa sekolah dulu gitu. Maka nggak bisa. Saya ini dididik goblok itu. Tapi saya tidak merasa itu. Ternyata proses saya waktu saya mau lulus, beliau dekati saya. Dik, besok kamu jadi staf saya ya. Waduh, loh kok bisa Pak? Karena kamu lulus mental kamu hebat. Jadi menurut saya bapak-bapak ibu, saya itu sudah digobloki dulu sejak dulu. Makanya saya menurut saya enggak takut. Zaman SMA itu gobloki sama kakak kelas. Ternyata apa? Saya mau dijadikan komandan. Istilahnya komandan di satu kegiatan di sekolah. Jadi memang orang Magelang harus berani dididik seperti itu Pak. Kalau kita mintanya kecil ya repot. Iya. Boneka goblok besar-besar. Boneka anak preman, ternyata apa anak preman dia ngomong buruk. Ya yang penting anak preman tapi manut, rendah hati, ramah, suka menolong, senyum. Kenapa saya orang suka senyum? Karena orang beriman itu selalu bahagia. Saya walaupun sedih, santai baik, paling menutup. Iya. Dan bapak-bapak ibu, saya misalnya besok nggak bisa nyala, ya saya alhamdulillah, saya masih jadi wali kota sampai 2025. Dan kalau saya nggak jadi lagi, dengan nanti akan terlihat namanya Dr. Aziz. Percaya wis. Makanya saya bapak-bapak ibu-ibu, saya ingin warga Kota Magelang ini semakin hari semakin maju, semakin sehat dan semakin bahagia. Bahagia itu bukan masalah harta. Bahagia itu karena apa? Nerimo ing pandum. Ora gampang lho Pak, nek nerimo ing pandum. Saya wali kota nek kepingin nanti setelah itu pengen jadi lagi, dulu istilahnya sainah ya repot. Tapi memang perlu namanya direncanakan. Lawan yang gila-gila, lawan rahina. Oh iya. Makanya Pak, orang baik itu sering kalah. Karena apa? Orang baik itu sering tidak menghalalkan segala cara. Ya, itu orang baik. Orang baik itu dia kalau sedih, dia tidak pernah cerita. Dia pasti nanti menyendiri untuk mengadukan kepada Tuhan. Orang baik itu apa cirinya? Orang baik itu berpikir kalau orang lain sama baiknya dengan dia. Padahal orang baik itu melihat lawannya itu tadi sama, pada lawannya itu atau orang lain itu sering mengkhianati. Itulah yang terjadi bapak-bapak ibu. Banyak orang baik yang kalah. Kenapa? Karena orang baik itu mudah ditipu. Karena dia berpikir orang yang diajak bergaul dengan dirinya sama, tidak punya niat untuk menipu, apalagi menjegal. Itulah orang baik. Dan orang baik itu tidak peduli kalah dan menang ya. Karena dia yakin nanti Tuhannya akan memberi kebahagiaan di akhir hidupnya. Itu khas orang baik. Mudah-mudahan di sini semua adalah orang baik ya. Itu saja, makanya ada kaos ini ojo leren dadi wong apik. Iya, saya senang makanya bapak-bapak ibu kalau wong Magelang nanti dadi wong apik-apik ya. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang benar, tapi saya buka karena tadi dari MC katanya ada interaktif. Silakan, siapa yang mau tanya? Ini nonton dari jam 9 mau jam 12 boleh. Lu kacang ini mentek. Silakan, siapa yang mau tanya? Ayo. Monggo disilakan kepada jemaah untuk